pemirsa semuanya, teman-teman para millennials, balik lagi dalam acara Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Masih bersama saya Sultan Rifandi dan Gus Yunan. Tadi kita sudah bahas banyak hal terkait tentang pemahaman keagamaan dari casing menuju fiturnya. Nah, tadi kan juga banyak dibahas ya Gus ya. Ini ada banyak persoalan di dalam ranah sosial kita, anak-anak muda, terutama millennials nih dan generasi Z. Nah, tadi ada ungkapan yang akan saya tanyakan juga kepada Gus Yunan. Ini bagaimana Gus? Kira-kira ketika seseorang memahami secara tekstual dari Al-Quran maupun hadis, lalu intervensi logikanya itu sejauh mana kita harus bisa menyiapkan ya Gus? Jadi kalau di kota-kota itu kan lebih ke apa yang karakternya itu lebih rasional gitu Gus. Nah sementara tidak semua pemahaman yang rasional itu kan rata gitu ya. Biasanya ada yang lulusan SD memandangnya beda gitu kan, di SMP ataupun di kuliah itu kan berbeda. Nah tapi sejauh mana koridor logika ini memahami teks keagamaan itu Gus? Kalau bicara tentang teks keagamaan tentu saja paling awal kita itu harus menerima dari sumber yang referensif ya, yaitu dari seorang alim ulama yang kita tahu ngajinya di mana, dulu riwayat pondoknya di mana, riwayat pendidikannya di mana. Namun kalau terkait di dunia medsos ini kan kembali ya, umpama kita harus mawas diri apakah konten atau narasi atau video atau kalimat-kalimat yang tertulis di situ itu, nah ini kalau menggunakan sentimen keagamaan kita biasanya mudah terbakar, hilang kejernihan kita. Jadi cepat emosi. Cepat sekali tersulutnya, sehingga membuat kita itu kehilangan kejernihan, kehilangan kontrol diri, lalu ikut tertarik dalam bagian yang mungkin siap untuk melakukan tindakan yang destruktif ya, yang merugikan dirinya, merugikan kedamaian, merugikan bangsa dan negara ini sendiri bahkan. Karena itu kan Nabi Muhammad ketika masuk ke Madinah ya, awal hijrah itu beliau itu berpesan, kan ini beliau punya bahasanya, beliau tanggung jawab mengasimilasikan pembauran antara masyarakat Mekah, Muhajirin dan Ansor lah ya, masyarakat yang datang bersama beliau dari Mekah, dan beliau kan pesannya itu afsus salam, tebarkanlah salam, kemudian at'imul ji'an, beri makan orang yang membutuhkan, silul arham, silaturahim. Jadi nyambungkan silaturahim itu setelah masalah ekonomi kelar, setelah mau berbagi. Jadi setelah perut kenyang baru silaturahim. Iya. Nah yang menarik nomor 4 itu adalah shollu billail wan nasu niyam. Sholatlah di waktu malam ketika orang lain tengah tertidur. Jadi solusi untuk bicara tentang ketertiban, kedamaian, keharmonisan masyarakat berbangsa dan bernegara itu ya ini, membangun kedamaian, berbagi ya, sehingga jenjang antara jenjang penghasilan, pendapatan, jurang finansial itu nggak lebar-lebar banget ya. Jadi bahkan Rasul mencontohkan hal-hal yang rasional ya Gus ya. Iya. Jadi bukan hanya sekedar yang dari tekstual keagamaan saja iya. gitu Gus. Ya itu karena itu tadi satu kesatuan. Kita sama tahu bahwa hablum minallah dan hablum minan nas itu dalam neraca agama kita adalah sama seimbangnya. Kalau bukan bahkan disebut bukti bahwa engkau hablum minallahnya itu bereslah masalah hablum minallahnya adalah bagaimana engkau itu bukti nyatamu di hablum minan nasnya. Justru di situ, Mas. Makanya baginda Nabi ketika ditanya seorang sahabat, Nabi, saya punya tetangga nih, bilang gitu. Beliau ini
perempuan ahli puasa, sholatnya luar biasa, rajinnya, sedekahnya itu ngumpulin orang banyak banget. Tapi Nabi, semua orang itu nggak selamat dari lidahnya. Nabi itu ndak pakai panjang kalam, ya, beliau bersabda, yang ini di neraka. Sebaliknya Nabi, ada perempuan sholatnya biasa, puasanya juga biasa saja. Tidak terlalu terlihat ibadahnya. Iya, tidak terlalu terlihat. Tapi orang lain itu senang sama dia, tidak pernah merasa tersakiti. Karena belum minanasnya tadi. Lalu Nabi menyatakan, yang ini yang di surga. Oh. Jadi itu tadi ya, kita balancing lah ya, pemahaman keagamaan kita, terus cara kita memaknai, menerjemahkan ibadah kita dalam keseharian itu. Kadang-kadang kita terlalu berat ke salehan individu lah ya, kalau boleh. Salehan individu, yaitu sholatnya, ngaji ya, tapi kita implementasinya itu timpang ya. Kepada hablum minannasnya itu timpang. Nah, ini yang sesungguhnya tidak diinginkan oleh agama kita. Sekalipun boleh saja misalkan menggunakan simbol-simbol agama, kemudian berbusana atau punya style keagamaan yang ingin ditunjukkan, tapi ingat bahwa ada ibadah sosialnya. Ibadah sosial yang harus diterjemahkan dengan baik. Kalau orang luput dengan ibadah sosial atau hablum minannas ini, apa dampaknya, Gus? Tentu saja Islam ini kan membangun khalifah ya. Setiap kita adalah khalifah. Setiap kita adalah pemimpin bagi diri kita sendiri. Nah, kita membangun kebersamaan di dunia ini, membangun saling menghargai satu sama lain, membangun peradaban, membangun budaya. Itu saja membutuhkan sarana fitur-fitur yang ada pada diri setiap muslim sebagai bagian dari penghuni planet ini ya. Nah, itu kan penting sekali untuk bahasa mudahnya berbusanakan casing keislaman sebagai yang diketahui, namun tidak berhenti di situ ya, tapi juga menyelam kepada intinya, substansinya. Substansi keberislamannya itu tidak ditentukan oleh sebatas casing luar gitu ya, Mas. Betul. Jadi supaya kita nggak terlena dengan casingnya aja gitu. Betul. Nah, Gus, balik lagi ke dalam pemahaman Al-Quran, Gus. Nah, tadi Gus Yunan mengatakan bahwa jangan sampai terlena pada casingnya saja. Tapi Gus, ini kan Al-Quran memiliki bahasa Arab ya Gus ya. Yang semua orang tidak mengerti, tidak paham, tidak bisa bahasa Arab atau tidak mempelajari bahasa Arab, katakanlah begitu ya Gus ya. Nah, ini bagaimana cara belajar kita untuk memahaminya? Apakah dengan sesederhana membaca terjemahannya saja atau seperti apa Gus kira-kira Gus? Jadi paling awal Sultan kita pahami bahwa Quran itu al-muta'abbad bitilawatihi ya, yang dinilai ibadah membacanya saja. Bacanya saja. Nah, ada pengetahuan tentang bahasa Arab itu juga kita harus ketahui. Tilawah sama qiraah itu berbeda. Kalau tilawah sama qiraah itu berbeda. Penekanannya ya. Diksi tilawah kalau bahasa Arab dengan qiraah itu penekanannya berbeda. Wahyu pertama itu kan qiraah, iqra. Baca. Iya. Nah, baca yang dimaksud dengan tilawah itu berbeda. Jadi yang qiraah itu membaca dengan penghayatan, dengan yang tilawah itu baca lisan. Jadi memang pada level awal ya Mas, level casing itu memang ayo bacalah banyak-banyak. Bacalah meskipun engkau tidak paham. Itu starting point. Startnya ya, pintu masuknya itu sesungguhnya. Tapi agar tidak berhenti di situ begitu. Ini laksana ini, Mas. Laksana seseorang yang dikasih ada surat dari raja, lalu dia tidak pernah membukanya, dia merasa cukup dengan mendekapnya. Oh, ini dari rajaku. Oh, ini surat dari yang orang yang kucintai gitu ya. Tidak pernah dibuka. Atau dapat kado dari yang dicintai, didekap terus tanpa pernah dibuka. Jangan-jangan isinya kan kalimat kabar buruk kah? Atau minta dijemput sehingga miss waktu dijemput hilang karena nggak pernah dibuka gitu. Artinya pesan Allah itu memang satu paling awal
paham nggak paham, ayolah baca. Baca dulu. Ayolah baca dulu. Agar lidah kita terbiasa. Nggak usah minder lah Gus. Iya, belajar, mau belajar. Yang kedua, jangan berhenti di situ. Nah, di situ loh. Terus jangan merasa bahwa dengan sudah membaca kita sudah Merasa cukup. sudah tuntas menjadi sangat Islami. Jangan. Tapi terus mengembangkan diri, terus memasuki yang leveling tadi saya sebutkan itu. Tentu saja tidak berhenti pada terjemahan, ya. Tapi juga punya guru yang untuk bimbing ini maksudnya apa ya, Pak Kiai, maksudnya apa ya, Ustadz, sehingga nggak salah aplikasi, nggak salah pemahaman. Wajib ada guru ya Gus ya? Wajib itu, wajib. Karena itu tadi khawatir apa, perilaku salah berawal dari pemahaman yang salah. Oke, Pemahaman terkait Islam yang salah tadi, yang sebatas kasih, yang tidak memahami bahwa ada sesuatu yang harus ditembus ke kedalaman. Jadi Itu. dari sekedar kiroah membaca, terus ada untuk mau belajarnya itu ya Gus? Iya, belajar terjemahan, belajar memahami kandungannya. Karena itu tadi pesan-pesan Sang Pencipta nggak terpahami kalau kita tidak membaca kan. Betul. Nah, kita pelajari bahasanya. Betul. Kita pelajari tentu saja melalui ahlinya. Yang punya kompetensinya, tidak dengan serta-merta cukup saja dengan apa ada yang di buku. Nanti khawatirnya ada pemahaman. Karena penerjemahan itu sekali lagi Sultan ya, terjemah itu, tafsir itu bukan Quran itu sendiri. Tafsir itu bukan Quran. Bukan Quran itu sendiri. Apalagi terjemahan kan Indonesia. Ini akan 20 tahun, maka terjemahan itu perlu ditinjau ulang karena kosakatanya yang digunakan, diksi pilihannya itu bagi orang 20 tahun lagi itu terasa aneh gitu bacanya, dengan antara ejaan yang disempurnakan dengan ejaan ini aja sudah berbeda rasanya. Nah, itu perlu diperbaiki. Namun Al-Quran itu yang berbahasa Arab itu. Artinya memang nggak ada salahnya kita mempelajari bahasa Arab ya Gus ya? Betul. Karena memang ya itu bahasa aslinya kan gitu. Bahasa aslinya, sehingga kita belajar, kemudian juga, namun kita membatasi diri. Kalau bicara sudah pada pemberian fatwa, ya, jangan sampai kita menjadikan diri kita ini baru belajar sebentar, terus sudah nyalah-nyalain orang, sudah seolah-olah kita adalah mufti itu sendiri. Kita berikan yang itu buat merasa benar. Iya. Kita berikan kepada yang ahlinya, betul, yang para alim ulama itu. Tapi belajar bahasa Arab ini maksudnya cukup belajar tajwid atau gimana Gus? Kita belajar tajwidnya itu hanya baru casing saja. Oh, tajwid tapi itu penting. Tapi penting. Ya, seperti juga kita belajar nanti nahu sorofnya, ya. Nahu sorofnya. Kemudian yang lebih penting lagi balaghahnya, ya. Ada ini apa majazi atau ini kiasan atau ini apa adanya. Balaghah itu apa tuh maksudnya tuh Gus? Balaghah itu sastra yang ibaratnya suatu kata bukan cuman yang dimaksudkan bukan yang permukaan itu gitu. Nah, itu dalam bahasa Arab ada begitu. Jadi kan luar biasa sekali. Nah, sehingga nggak serta-merta semua yang bisa kita baca terus kita pahami secara mentah-mentah gitu ya Gus ya. Iya. Kalau kita masih terus menahan diri untuk cepat menjadi mufti lah ya bahasa kasarnya ya. Merasa jadi nabi kan. Iya, terus jadi nyalain. Tapi terus mau belajar, mau terus nyantri, terus belajar secara keilmuan itu. Karena ini ada ucapan kalau nggak salah itu Imam Hasan Al-Basri, beliau menyatakan begini, kalian itu jangan berhenti membaca Quran itu hanya sebatas pada tajwidnya, pada huruf-hurufnya saja. Tapi kalian bacalah Quran seolah-olah kalian itu membacanya seolah-olah Quran itu turun untukmu gitu. Nah,
Nah, kalau tajwid itu kan panjang pendeknya gitu ya. Oh, Panjang tajwid pendeknya. itu cara baca. Cara bacanya. Oke. Dari masing-masing sekali cara bacanya. Sementara itu justru Al-Quran itu punya daya dobrak yang tinggi, sehingga tidak berhenti di situ. Maksudnya itu daya rubah, ya, daya transformasi seorang yang sudah membacanya itu mentransformasi, membentuk kepribadian yang luhur itu begitu tinggi, begitu besar dalam Al-Quran. Meskipun demikian, Al-Quran Allah menyatakan kami mudahkan untuk dihafal. Tapi bukan tujuan utama, nggak berhenti di situ kan. Bukan berhenti di hafalan. Iya, bukan berhenti di hafalan, tapi untuk terbentuknya kepribadian akhlak luhur yang mulia pada si pembacanya itu. Seperti ucapan tadi Imam Hasan Basri, kalian jangan berhenti pada sebatas bisa baca, bisa memenuhi panjang pendeknya, mana matobiinnya dari tajwid itu saja, tapi jadikanlah Al-Quran itu seolah-olah turun kepadamu. Maksudnya turun kepadamu itu, nah itu tadi ya, turun kepadamu. Kalau ada ayat tentang kafir, kita lihat diri kita ini ada masuk nggak ya? Nah, kan orang-orang kadang membacanya untuk neliti orang lain. Mencari Iya. untuk mengkafirkan orang lain. Atau gitu ya. munafik. Padahal bacalah untuk dirimu sendiri gitu. Ini aduh, jangan-jangan saya masih begitu. Udah untuk dirinya sendiri. Bukan urusan dia untuk menilai orang lain kan. Tapi Gus ya, apa istilahnya ya? Kalau misalkan kita mencoba untuk memahami gitu ya Gus ya, melampaui tadi apa yang Gus Yunan katakan bahwa nggak sekedar tajwid, nggak sekedar cara membaca, tapi memahami, coba belajar bahasa Arabnya, balagoh yang tadi disampaikan sama Gus Yunan itu umur berapa ya kira-kira itu kita mulai latih, kita mulai budayakan pemaknaan dari ayat-ayat di dalam Al-Quran itu sendiri Gus? Tentu saja kita harus juga mengerti dengan ahli pendidikan anak ya. Ahli pendidikan. Iya. Oke. Karena jangan sampai juga kita membebani putra-putri kita yang harusnya masih usia bermain, Masih ya, bermain. outdoor gitu dengan jadi mendekatkan ajaran agama kita yang mulia ini jangan sebagai suatu beban kepada mereka. Khawatirnya nanti ketika sudah paham mereka ada penolakan dari dalam dirinya gitu. Apa jenuh, apa penolakan. Ingat kematangan berjubelnya informasi yang dimiliki seorang anak itu belum tentu, dan harus kita perhatikan agar ada kesesuaian dengan kematangan dan kedewasaan sikapnya. Nah, karena kalau tidak kita perhatikan gitu, anak kan kehilangan waktu mainnya, kehilangan masa kanak-kanaknya. Artinya memang penting untuk pada akhirnya dibudayakan sejak anak kecil, sejak tapi kecil, jangan terlalu dibebani jangan gitu. terlalu kira-kira terbebani, Gus, ya. karena anak kecil tetap itu penting juga bermain-main di masa kanak-kanak, daripada biarinlah masa kecil main-main, daripada pas saatnya memimpin negara nanti main-main. Ini agak-agak panas nih jadinya nih. Maksudnya anak-anak kecil kita itu ya memang jangan terus dibebani. Terus kebanggaan kita bisa hanya sebatas itu tadi, ngejar 12, ngejar 12 juz, ngejar 13 juz, lalu anak juga dia tidak kehilangan masa kanak-kanaknya gitu, kehilangan sikap kekanak-kanakannya gitu. Itu penting, Mas, karena kasih sayang itu juga memupuk rasa pede dirinya, rasa dihargainya. Itu kan baginda Nabi itu pernah gendong itu seorang anak dari sahabat, lalu berkemih gitu, berkemih, kencing ya, buang air seni. Itu orang tuanya itu marah, itu ngangkat suara, anak ini sampai agak kaget gitu. Nah, Nabi Muhammad ini kita garis bawahi, Nabi Muhammad itu sampai menyatakan gini, kalau bahasa kita ya, mas gitu ya, mas, air kencing ini, aku kasih air aja dia hilang, kelar. Ucapanmu itu tadi dengan nada yang kayak gitu masuk ke telinga, pengaruh ke anak. Butuh bertahun-tahun ikut menyumbang karakter anak itu nanti jadi apa? Luar biasa gak? Ada pelajaran psikologinya juga. Iya. Berarti, Nah itulah indahnya
ajaran kita ini. Jadi kita mau terus menerus belajar keindahan ajaran kita. Casing itu sebagai pintu masuk, sebagai pintu masuk untuk menuju kepada hakikat itu sendiri, kepada kedalaman agama kita. Jangan berhenti hanya di situ, apalagi baru masuk situ menilai inilah semua keseluruhan ajaran Islam ini adanya di casing ini, itu sangat tidak benar. Luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh Gus Yunan ini ya. Jadi memang pemahaman kita terhadap keagamaan, khususnya agama Islam, itu tidak hanya melulu soal ibadah yang kewajiban ritual semata ya Gus ya, tetapi pengaplikasian secara sosial, ibadah sosial, dan perilaku sosial kita juga akan mencerminkan sejauh mana kedalaman keagamaan kita di hadapan sesama manusia. Hablum minallah dan hablum minannas. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Gus Yunan yang telah memberikan luar biasa banyak sekali pemahaman keagamaan yang cukup mendalam, bukan hanya di kulit ataupun hanya di casing saja. Terima kasih sekali lagi kepada Gus Yunan, dan semoga apa yang disampaikan oleh Gus Yunan bisa kita terapkan sehari-hari, khususnya bagi para millennials. Terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah menyaksikan acara ini. Saksikan terus acara Interfaith yang akan terus memberikan manfaat, konten-konten positif, dan pesan-pesan keagamaan yang akan melahirkan toleransi. Terima kasih, saya Sultan Rifandi dan Gus Yunan pamit undur diri. Tetap di Interfaith dan Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Terima kasih sekali lagi Gus. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.